Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Isyautami, PPG Prajabatan Gelombang 2 dari Universitas Pasundan akan menjelaskan mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21. Oke, langsung saja mengenai pembahasan yang pertama yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Nah, pendidikan yang berpihak pada peserta didik, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang menuntun tubuhnya potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik juga menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati serta selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Pada proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator yang akan memberikan motivasi peserta didik. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan oleh guru dan orang tua. Oleh karena itu, guru dan orang tua dalam mendidik hendaknya dengan menuntun penuh dengan kasih sayang dan peduli terhadap peserta didik. Itu berarti pendidikan yang berpihak pada peserta didik memiliki makna bahwa dalam menyelenggarakan pembelajaran, hendaknya seorang pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas, membangun pengetahuannya sendiri, tidak terikat pada guru, memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menitik beratkan dalam kegiatan mengajar peserta didik dijadikan prioritas utama atau bisa disebut dengan student-centered learning. Adapun karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama, manusia merdeka. Yang kedua, mengembangkan potensi bakat dan minat. Yang ketiga, yaitu mengenai kodrat anak. Yang pertama tentang manusia merdeka, bahwa tujuan utama pendidikan adalah agar anak selamat dan bahagia sebagai individu maupun sosial. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak adalah manusia merdeka, sehingga pendidikan harus berpihak pada peserta didik, agar peserta didik dapat selamat bahagia, baik sebagai manusia, individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam pendidikan tidak adanya suatu paksaan, namun adanya suatu memerdekakan bagi peserta didik untuk memilih secara mandiri dalam pembelajaran. Oleh karena itu, agar peserta didik dapat bahagia dan juga selamat melalui pendidikan sebagai manusia individu maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Adapun yang kedua mengenai mengembangkan potensi bakat minat peserta didik. Nah, untuk mengembangkan potensi tersebut, pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memperhatikan potensi, bakat, dan minat masing-masing peserta didik. Oleh karena itu, potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatan, kesanggupan, dan juga daya. Nah, itu potensinya, yang mana potensi ini bisa ditunjukkan oleh seorang peserta didik yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Adapun bakat merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki manusia. Jadi, bakat ini adanya sejak lahir dari peserta didik tersebut. Sedangkan minat tercipta karena adanya keterkaitan kuat atas sesuatu. Minat terjadi akan adanya suatu ketertarikan atau suatu rasa suka peserta didik terhadap sesuatu.
Nah, yang ketiga mengenai kodrat alam, yang mana pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai kodrat alam dan zamannya. Sehingga kita sebagai guru haruslah menuntun seperti sistem Among yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa anak itu harus belajar dalam suatu pembelajaran agar mencapai kodrat alam dan zamannya yang sesuai dengan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Tadi kita sudah mengetahui karakteristik dan juga arti dari pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Adapun implementasinya yaitu yang pertama, bahwasannya pada pendidikan abad ke-21 menggunakan pemanfaatan teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, dikarenakan adanya arus globalisasi yang sangat pesat tentunya dalam pembelajaran, menggunakan suatu teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun yang kedua yaitu memberikan ruang. Memberikan ruang berarti bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya pada pembelajaran maupun luar pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya saja menyampaikan suatu materi saja, tetapi juga bisa mengembangkan suatu keterampilan untuk mengembangkan potensi, bakat, dan juga minatnya. Dan yang ketiga yaitu mengemukakan pendapat. Jadi yang berpihak pada peserta didik, kita harus mengetahui apa sih pendapat dari peserta didik, dengan mana memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan dan mengemukakan pendapatnya dalam pembelajaran. Nah, adapun prinsipnya pendidikan yang berpihak pada peserta didik, yang pertama, pembelajaran menjadi bermakna sesuai kebutuhan peserta didik. Karena pendidikan ini disesuaikan dengan berpihak pada peserta didik, berarti kita mengetahui apa sih kebutuhan dari peserta didik tersebut, sehingga peserta didik bisa belajar melalui pendidikan dan pembelajarannya pun bermakna sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari peserta didik. Yang kedua yaitu menyalurkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan kodratnya. Karena karakteristik peserta didik juga banyak, itu berarti bahwa bakat dan minatnya pun juga beragam. Nah, kita sebagai pendidik dan juga bisa menyalurkan minat dan bakat peserta didik tersebut agar bisa mengembangkan potensinya. Yang terakhir, proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena dalam berpihak pada peserta didik ini, peserta didik lebih tertarik dan juga ingin lebih mengetahui tentang kebutuhan yang bisa ditutupi dalam pembelajaran tersebut, sehingga pembelajaran pun bisa menyenangkan. Nah, yang kedua yaitu pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Nah, pendidikan yang memerdekakan merupakan proses pendidikan yang menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan memberikan kebebasan dalam bereksplorasi. Peserta didik bebas dari tekanan baik dari luar maupun dari dalam diri. Meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan peserta didik harus mendapatkan tuntunan yang seiring disebut dengan sistem Among. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan merupakan pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan kepada peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembangnya menurut kodratnya secara lahiriah dan juga batiniah. Itu berarti bahwasannya dalam pendidikan yang memerdekakan peserta didik memiliki makna bahwa sebagai seorang pendidik kita perlu memberikan ruang kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan gaya belajarnya. Guru perlu mengenal karakteristik peserta didik, memberikan ruang yang luas bagi peserta didik untuk dapat mengeksplorasi kemampuan dan potensi dirinya sehingga mampu berkreasi secara kreatif.
Nah, adapun implementasi pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Yang pertama yaitu pendidikan abad ke-21 ini sama saja, yaitu memanfaatkan teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun dalam pemerdekaan ini tidak adanya unsur pemaksaan. Itu berarti bahwa dalam pembelajaran tidak memaksakan untuk peserta didik dalam suatu pembelajaran mengenai materi yang akan disampaikan, tetapi peserta didik ataupun bisa mengembangkan materi yang juga diberikan dan juga melakukan suatu proses pembelajaran yang ingin dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu memberi keleluasaan, berarti memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan keinginannya. Adapun prinsip mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Yang pertama yaitu menjadi pendidik yang menghargai hak bahagia peserta didik. Tentunya peserta didik mempunyai sesuatu keinginan dalam suatu pembelajaran. Dengan adanya kita memerdekakan dan mengetahui kebutuhan tersebut, peserta didik merasa dihargai dalam pembelajaran, sehingga dalam penghargaan tersebut peserta didik akan merasa bahagia dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, pendidik tidak boleh egois terhadap keinginan pribadi pendidik, sehingga pendidik tidak bisa menentukan pembelajaran yang ada di kelas seorang diri, tetapi harus dengan pendapat dari peserta didik sendiri agar peserta didik merasa dihargai dan juga bisa mengemukakan pendapat dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, menuntun segala kodrat anak dan selalu merefleksikan pembelajaran. Jadi pembelajaran tersebut sesuai dengan kodrat zamannya dan juga kodrat alam dari peserta didik, agar segala kodrat tersebut bisa direfleksikan dalam suatu pembelajaran. Nah, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 ini, bahwasannya pada pendidikan abad ke-21 berfokus untuk menghasilkan output sumber daya manusia yang memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, pendidikan dapat diperdayakan. Nah, itu berarti Merdeka Belajar adalah suatu gagasan yang membebaskan para guru dan peserta didik dalam mengemukakan atau menentukan sistem pembelajaran. Jadi, siswa dan juga pendidik bisa secara bebas menentukan sistem pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan pendidik, karena pendidikan di Indonesia selama ini seolah-olah masih terbelenggu dan belum memerdekakan peserta didik dalam bereksplorasi untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya, sehingga pelaksanaan pendidikan yang berpikir pada peserta didik belum berjalan seutuhnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pendidikan abad ke-21 ini. Berarti Merdeka Belajar adalah suatu gagasan yang membebaskan pendidik dan peserta didik menentukan sistem pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan, khususnya bagi peserta didik, karena selama ini pendidikan di Indonesia masih terbelenggu dan belum memerdekakan kemerdekaan Indonesia untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya. Berarti adapun contoh implementasi dari pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan juga memerdekakan peserta didik. Yang pertama yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik dapat diimplementasikan dengan cara pendidik harus melakukan kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada potensi, minat, dan bakat setiap peserta didik atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik, misalnya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu berarti pembelajaran berdiferensiasi ini menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sendiri dan juga karakteristiknya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, seperti gaya belajar, minat, bakat, dan potensinya, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan dirinya masing-masing. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.